Terima kasih Pak Menko, Pak Panglima, Pak Kepala BNPB, rekan-rekan media yang saya cintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah menyadari dan sudah mempersiapkan adanya peningkatan kasus pasca liburan. Dan alhamdulillah bisa saya sampaikan di sini, kami sebagai Kementerian Kesehatan mempersiapkan kondisi terburuk kalau misalnya semua pasien mesti masuk rumah sakit. Sudah saya sampaikan di minggu lalu bahwa kita mempersiapkan 72.000 tempat tidur isolasi. Pada saat tanggal 18 Mei baru terisi sekitar 22.000, sekarang memang ada kenaikan sampai ke 31.000. Tetapi alhamdulillah kita masih memiliki cadangan tempat tidur isolasi yang cukup. 72.000 dan 31.000 sudah terisi. Berdasarkan pengalaman kita sebelumnya, puncak dari kenaikan kasus terjadi 5-7 minggu sesudah liburan. Jadi perkiraan kita masih akan melihat adanya kenaikan kasus ini sampai akhir bulan ini atau awal bulan depan, dengan persiapan yang sudah kita lakukan. Bapak Ibu, memang ada beberapa daerah atau beberapa klaster yang terjadi peningkatannya cukup tinggi. Contohnya adalah di Kudus dan juga di Bangkalan. Khususnya Kudus yang sebelumnya rumah sakitnya hanya terisi sekitar 40-an, kemudian dalam 1,5 minggu terakhir naik cukup tinggi sampai sekitar 350-an. Demikian juga di Bangkalan yang tadinya tempat tidur isolasinya terisi pasien sekitar 10-an, sekarang juga dalam 1,5 minggu naik ke angka 70-80-an. Kenaikan yang tinggi ini karena ada peningkatan kasus secara spesifik di klaster ini, karena memang Kudus adalah daerah ziarah, sedangkan di Madura banyak pekerja migran Indonesia yang pulang dari negara tetangga. Untuk itu yang sudah kami lakukan, saya sudah hadir ke sana, Kepala BNPB juga sudah hadir di sana, Kepala Kapolri dan Panglima sudah hadir ke sana. Yang sudah kita lakukan nomor satu yang paling penting, karena ini urusannya dengan nyawa, kita mengurai tekanan beban yang ada di rumah sakit dengan cara kita merujuk pasien-pasien yang berat dan sedang ke kota terdekat, untuk Kudus ke Semarang, untuk Bangkalan ke Surabaya. Dan alhamdulillah kapasitas rumah sakit di Semarang dan juga kapasitas rumah sakit di Surabaya itu cukup untuk bisa menerima rujukan dari daerah Kudus dan daerah Bangkalan. Untuk mengurai juga dan mengurangi tekanan di rumah sakit Kudus dan Bangkalan, kita juga sudah mengirimkan dokter bekerja sama dengan ID dan perawat dengan Persatuan Perawat Nasional Indonesia untuk mengisi dan mengurangi tekanan dari tenaga kesehatan yang cukup banyak terpapar di Kudus dan di Surabaya. Saya bisa sampaikan di sini, alhamdulillah di Kudus ada sekitar 300-an lebih tenaga kesehatan yang sudah terpapar karena sudah divaksin semua. Alhamdulillah sampai sekarang kondisi mereka masih baik, termasuk satu orang dokter spesialis yang usianya 70 tahun yang juga terpapar, alhamdulillah kondisinya juga baik. Itu yang pertama, kita mengurai tekanan yang ada di rumah sakit di Kudus dan Bangkalan. Hal kedua yang perlu kita lakukan, nanti Pak Panglima yang akan jelaskan, adalah di sisi hulunya. Karena kalau sudah masuk ke rumah sakit itu udah dihilir. Sebenarnya sudah agak di ujung. Di hulunya saya himbau semua kepala daerah untuk memastikan protokol kesehatannya. Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan itu harus diperketat dan harus juga dijelaskan dengan baik. Nanti Pak Panglima akan menjelaskan langkah-langkah yang sudah dilakukan di sini. Yang kedua yang mesti dilakukan di sisi hulu adalah kepastian testingnya. Lakukan testing dengan disiplin dan saya minta tolong dilaporkan secara lengkap. Dengan demikian kita bisa melakukan langkah antisipasi kalau kita temui ada yang terkena. Tracingnya jangan ditolak. Kalau misalnya ada terkena, nggak usah khawatir, nggak usah takut bahwa ini, oh kalau saya kena nanti bagaimana citra saya. Tidak usah khawatir, kita tanyakan supaya kita bisa mengurangi laju penularan. Siapa saja
yang terdekat, rekan-rekan terdekat, kemudian kita tes. Dan yang paling penting, isolasi mandiri kalau sudah terbukti positif, karena Bapak Ibu, penyakit ini 80% sembuh sendiri. Tapi membutuhkan tempat isolasi supaya tidak menularkan, karena musuhnya adalah penularan. Jadi tolong secara swadaya banyak daerah-daerah yang sudah bisa melakukan tempat isolasi mandiri. Kemudian hal yang ketiga, untuk vaksinasi, ini juga di sisi hulu, khusus daerah Kudus kita sudah drop 50.000 vaksin khusus untuk daerah Kudus supaya bisa segera disuntikan. Di Bangkalan juga kita sudah drop, kita akan drop segera 50.000 supaya bisa mengurangi resiko penularan. Itu dari kami Bapak Ibu. Jadi nomor satu, kita mengurai tekanan yang ada di rumah sakit dengan rujukan dan melengkapi tenaga kesehatan. Kemudian yang kedua, protokol kesehatan minta tolong supaya itu diterapkan dengan baik. Yang ketiga, mengenai testing, tracing, dan treatmentnya, terutama isolasi mandiri, isolasi swadaya, itu tersentral harus dilakukan dengan baik. Yang terakhir, vaksinasi kita sudah kirimkan masing-masing khusus ke mereka. Nah, berdasarkan kejadian ini, Bapak Presiden tadi mengarahkan bahwa pendidikan tatap muka yang nanti akan dimulai itu harus dijalankan dengan ekstra hati-hati. Tatap mukanya dilakukan tatap muka terbatas. Terbatasnya itu apa? Pertama, hanya boleh maksimal 25% dari murid yang hadir. Tidak boleh lebih dari 2 hari seminggu. Jadi seminggu hanya 2 hari boleh melakukan maksimal tatap muka. Kemudian setiap hari maksimal hanya 2 jam. Ya, jadi dipastikan oleh beliau bahwa pendidikannya dilakukan dengan metode tatap muka yang terbatas. Terbatasnya adalah tersebut, maksimal 25% dari jumlah murid yang boleh hadir, maksimal seminggu hanya boleh 2 kali, dan maksimal sekali datang hanya boleh 2 jam. Dan opsi untuk menghadirkan anak ke sekolah adalah ditentukan oleh orang tua. Dan tugas kami diberikan juga kepada Pak Panglima dan Pak Kapolri, semua guru harus selesai divaksinasi sebelum mulai. Jadi mohon bantuan juga kepala daerah, karena vaksinnya kita kirim kepada kepala daerah, prioritaskan guru dan lansia, terutama guru-guru ini harus sudah divaksinasi sebelum tatap muka terbatas yang tadi kami sampaikan dilaksanakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.